Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Firma Karisa, NIM 007. Saya dari jurusan Psikologi Islam, kelas A semester 4 di IAIN Tulungagung. Saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya ketika kelas online ini, ketika daring di saat pandemi, dan berbagai aktivitas saya di lain dari kelas online itu. Sebelumnya, bagaimana kabar kita? Saya rasa online ini, daring ini, dan pandemi ini membuat kita banyak sekali berkeluh kesah. Banyak sekali hal yang berubah dari diri kita yang harus kita maklumi, tetap kita jalani, dan kita harus tetap berpikir optimis untuk tetap bisa meraih apa yang kita inginkan di kemudian hari. Saya memiliki banyak sekali keluh kesah di mana sama dengan kita saat melakukan online ini, banyak sekali yang tidak sesuai dengan rencana. Saya merasa banyak sekali rencana saya yang di luar dugaan dan jadwal saya berantakan. Harusnya saya bisa melakukan ini, tapi saya tidak bisa melakukan itu, dan banyak sekali hal yang membuat saya harus mengubah jadwal saya untuk bisa menghadapi pandemi ini. Dan menurut saya, itu tidak hanya saya yang mengalami. Kita semua yang mengalami kerja di rumah, online, dan semua dilakukan secara virtual. Dan kita itu tidak bisa menghakimi atau membuat diri kita harus keluar dari zona ini, karena memang ketetapan pemerintah, kita harus tetap mematuhi protokol, kita harus tetap berdiam diri di rumah, semuanya dilakukan dari rumah untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Dan hari ini tepat Ramadan tiba di saat tahun kedua pandemi melanda. Kita sebagai umat Islam tetap berpikir positif bahwa semua cobaan yang datang, semua musibah yang ada, dan apa yang kita alami saat ini pasti akan ada hikmahnya. Pasti semua akan menuai berbagai hasil, berbagai keadaan. Entah itu baik, entah itu buruk. Tentunya kita harus bisa mengambil hal yang positif. Banyak sekali kegiatan yang terlewatkan, seperti tugas-tugas saya di saat pandemi ini. Saya harus bisa membagi waktu, saya harus bisa membagi waktu saya untuk membantu kedua orang tua saya harus bisa membantu pekerjaan rumah, dan saya harus mengalami banyak sekali lika-liku daring dan tugas yang menumpuk, itu belum lagi harus terselesaikan saat itu juga. Dan waktu yang menurut saya terasa sangat begitu singkat, meskipun saya hanya di rumah saja, tetapi saya merasakan banyak sekali hal yang terlewatkan. Padahal saya bisa menyelesaikan itu, namun entah mengapa banyak sekali jadwal saya yang berantakan. Karena kalau menurut saya pribadi itu, saya harus mengalami banyak fase di mana saya harus mengerjakan hal yang mendesak terlebih dahulu. Walaupun hal itu belum tentu penting, tetapi saya harus mengerjakan itu. Seperti ketika saya memasak untuk berbuka puasa, itu mendesak, tetapi dibilang tidak penting, ya itu penting, tetapi itu tidak berdampak pada saya di masa depan juga untuk progres belajar saya, seperti itu. Dan kegiatan selain perkuliahan saya itu, saya biasanya menonton film, atau saya berusaha mencari referensi bacaan untuk saya baca sebagai hiburan dan sebagai pereda masalah-masalah saya di kala tugas yang ada atau kebosanan yang melanda. Tapi motivasi atau semua hikmah yang bisa saya petik itu banyak sekali. Saya jadi bisa memiliki banyak waktu dengan keluarga saya. Saya bisa sharing, saya bisa bercengkrama dengan mereka setiap hari, dan banyak sekali hal yang bisa saya ambil, bisa saya petik untuk saya
mengenang masa-masa itu, dimana saya setiap harinya tidak ada terkecuali saya bisa memandang kedua orang tua saya tetap di rumah, kita menjadi keluarga yang utuh. Dan banyak sekali hal yang membiasakan diri, yang mulanya kita itu bosan, mulanya kita itu berproses, tetapi kita harus tetap optimis. Dan selama perkuliahan online ini, menurut saya hal yang seharusnya kita ambil, kita petik adalah kita sendiri yang harus tetap produktif dan optimis pada diri kita, bahwa kita itu bisa membuat diri kita jauh lebih maju. Walaupun kita dibatasi untuk tidak keluar rumah, ataupun kita dibatasi untuk tidak bertemu secara langsung dengan orang lain, secara sosialisasi, kita tetap bisa melakukan itu secara online, secara daring, dan walaupun terbatas, tapi kita harus memaksimalkan hal itu, karena hal itulah yang nantinya bisa membuat kita bangkit lagi, membuat kita bisa, yaitu bekal kita untuk di kemudian hari. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir pandemi menyelimuti kita. Semoga tahun depan kita bisa merasakan Ramadan yang seperti dahulu, kita bisa bertemu secara langsung, dan hari raya yang mewah, yang megah, semua bisa terbebas dari pandemi ini. Dan mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.